Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang berita politik hari ini. Dan link original video saya akan sertakan di deskripsi. Kita akan membahas keseluruhan isi dalam konteks videonya, kemudian kita akan memberikan tanggapan di akhir. Kalian juga bebas untuk memberikan komentar, kritik, apapun, saran di kolom komentar. Untuk itu tanpa perlu banyak berbahasa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas bersama-sama videonya. Let's go. Karena itu, hukum tidak boleh diperalat. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapapun. Kalau berkompetisi, termasuk kompetisi politik, harus kesatria. Bertanding terbuka kesatria. Jangan pakai tangan pihak lain. Itu pertandingan yang terbuka kesatria objektif. Karena dalam pertandingan yang kesatria, kalah menang itu soal lain. Nah, pertanyaannya, Anas Urbaningrum ini bukan seorang biasa-biasa saja. Banyak orang berharap akan hadirnya Anas Urbaningrum kembali ke panggung politik karena Anas ini dianggap salah satu politisi yang sangat cerdas, mumpuni dan mempunyai kemampuan bertutur kata yang sangat runut dan bagus. Nah, artinya meskipun banyak orang bahagia dengan keluarnya Anas Urbaningrum, tapi keluarga Cikeas terutama Partai Demokrat, Pak SBY dan AHY cukup dakdikduk dan was-was. Dakdikduk. Nah, menariknya Kenapa sih sampai dakdikduk? Anas Urbaningrum ini punya dendam kesumat lur. Dendam kesumatnya sama Pak SBY, pemilik Partai Demokrat. Nah, yang bikin Anas Urbaningrum punya dendam kesumat ini, dia merasa sudah jadi korban politik kotor dari Pak SBY yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden. Ya, kubu Anas Urbaningrum sih merasa kalau Anas ini memang dikorbani sama SBY karena SBY mau ngambil alih Partai Demokrat. Ya, di kasus ini ada satu hal yang aneh juga lur. Jadi di kasus korupsi berjamaah ini ada kesaksian kalau Sekjen Partai Demokrat namanya Edi Baskoro Yudhoyono, dia juga ikut nikmatin uang hasil korupsi lur. Nah, anehnya itu Mas Ibas ini sama sekali nggak pernah dipanggil sama KPK terkait kasus Katanya karena korupsi teman, itu. nggak mau Ya, dipanggil. korupsi berjamaah yang dilakuin sama kader-kader Partai Demokrat itu lur. Sikap gentle ditunjukkan oleh Anas Urbaningrum. Pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat itu patut diakui sebab sebagai bentuk kepatuhan politik yang terhormat dan bermanfaat. Dikatakan Anas Urbaningrum jika dirinya tidak akan berurusan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini pasca berakhirnya hukuman penjaranya. Mantan Ketua Umum PB HMI jelas-jelas sesumbar akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya dijebloskan ke penjara 8 tahun di masa pemerintahan SBY periode kedua. Anas Urbaningrum sepakat akan membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Memanasnya hubungan Anas Urbaningrum dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai berlambang Mercy itu di Kongres Bandung pada 2010 silam. Anas mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Anas pun dianggap SBY sebagai Ketua Umum Partai yang sangat ambisius. Anas juga bercita-cita menjadi Presiden RI. Anas Urbaningrum mulai nakal dengan menggerakkan jaringan HMI bertaburan dan didistribusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan kekuatannya SBY jika di suatu hari Anas Urbaningrum akan menjadi orang terkuat di Demokrat dan akan mengancam posisinya dan juga gerbong serta keluarganya. Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas, Anas Urbaningrum harus bertekuk lutut dalam skenario mematikan yang diduga dilancarkan oleh pihak SBY. Anas harus berurusan dengan KPK yang saat itu menyelidiki kasus Hambalang, menyatakan Anas terjerat kasus korupsi terkait proyek pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional itu. Berakhirnya jabatan sebagai Ketua Umum Partai serta merta karir politiknya tamat. Keterlibatan Anas dan kader dalam kasus itu membuat elektabilitas Partai Demokrat anjlok. Ini membuat para petinggi Demokrat meminta SBY yang menjabat presiden saat itu mendorong Anas untuk turun dari pucuk kepemimpinan. Akhirnya perjalanan politik Anas Urbaningrum betul-betul tamat pada tanggal 22 Februari 2013. Anas ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan dengan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbaningrum menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin membeberkan Anas juga terlibat dalam proyek Hambalang. Euforia pendukung semakin berani.
Pasca berakhir masa hukuman penjaranya, militan Anas Urbaningrum berteriak lantang. Mereka melakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbaningrum meminta kepada SBY untuk meminta maaf yang ditunjukkan ke Anas Urbaningrum karena telah dituduh telah menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat sampai Anas Urbaningrum harus menjalani hukuman 8 tahun di penjara. Bagi tim Anas Urbaningrum, mereka terus menilik sejarah mundur masa kelam detik akhir Anas Urbaningrum proses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus kepada KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi kepada KPK jika Anas Urbaningrum salah katakan salah, jika tidak salah kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah. Anas Urbaningrum pun belak-belakan soal skenario besar yang menjebloskan dirinya ke lapas Sukamiskin. Ya, Anas menyampaikan pidato yang menggelegar pasca dirinya dinyatakan bebas dari lapas Sukamiskin di Bandung pada kemarin Selasa 11 April 2023. Dalam pidatonya, Anas menduga bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menyusun skenario menjebloskan dirinya ke penjara dengan tujuan untuk menamatkan karirnya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan. Dalam pidatonya, Anas menduga bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menyusun skenario menjebloskan dirinya ke penjara dengan tujuan untuk menamatkan karirnya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai, ucapnya. Namun Anas meminta maaf karena faktanya ia tak bisa seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak yang menyusun skenario itu. Menurutnya, skenario manusia tidak akan bisa mengalahkan skenario Tuhan. Anas juga menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang beranggapan bebasnya dia hanya akan mendatangkan permusuhan dan pertentangan. Sebab Anas merasa apa yang dilakukannya hanya didasari untuk memperjuangkan keadilan. Saya tidak ada kamus pertentangan, permusuhan, tapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi bermusuhan, tapi karena itu adalah konsekuensi perjuangan keadilan. Jadi hati saya, sikap saya adalah sikap persaudaraan, sikap persahabatan. Itu ingin saya garis bawahi, kata Anas. Sementara itu, Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyarankan Anas Urbaningrum untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada SBY dan Demokrat setelah bebas dari penjara. Segera saja, Ketua Umum PKN IGD Pasek Suardeka membongkar fakta sebaliknya yang menyebut justru SBY lah yang harus minta maaf kepada Anas. Pasek menyampaikan kalau hanya sekedar saran hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Namun ia balik memberikan saran kepada SBY untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Anas. Saya pun sama, memberikan saran kepada SBY. Mumpung bulan suci Ramadan dan Mas Anas baru keluar setelah 10 tahun lamanya di dalam, maka momentum yang bagus untuk SBY meminta maaf kepada Anas Urbaningrum. Meminta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas Urbaningrum bisa disegerakan yang berakibat pada sprindik bocor ke istana oleh oknum KPK untuk mentersangkakan Anas Urbaningrum sementara gelar perkaranya juga belum dilakukan. Kemudian Pasek Suardika menyampaikan SBY juga harus meminta maaf atas upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat atas jabatan Ketua Umum saat Anas belum menjadi tersangka. Lebih lanjut, Ya, saya Pasek pikir Suardika itu yang membuat Demokrat kehilangan suara dan kepercayaan dari masyarakat ketika adanya korupsi berjamaah. Itu membuat masyarakat sampai hari ini mungkin ya menolak lupa dan sampai hari ini menolak untuk memberikan kepercayaannya kembali kepada Partai Demokrat. Buktinya kita melihat hasil survei mereka terus menurun dalam survei yang ada. Dan kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya kejahatan di masa lalu jika kita tidak bereskan dengan segera itu cepat atau lambat akan mengejar kita. Akan membuat hidup kita tidak tenang, akan membuat kita dak-dikduk, akan membuat kita itu menjalani kehidupan dengan rasa was-was. Akan tapi kita mengambil pelajaran di sini bahwa seharusnya kita ketika mengalami yang namanya persoalan atau kesalahan, kita harus cepat untuk menyelesaikan. Jangan kita biarkan itu berlarut-larut sampai apalagi kita melarikan diri dari persoalan atau masalah yang kita buat. Kita selesaikan, setidaknya minta maaf atau apa, supaya semua terselesaikan dengan baik. Dan ya semoga setiap kejahatan yang dilakukan di masa lalu, setiap persekongkolan, setiap abuse of power oleh siapapun itu benar-benar bisa diusut dan bisa terang benderang supaya masyarakat bisa melihat bahwa hukum di Indonesia itu netral. Hukum di Indonesia itu tidak bisa lagi disetir oleh orang yang berkuasa. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar.
Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.